Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu besar, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat yang tidak kalah penting bagi hidup kita, yakni nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita bisa hadir dari rumah ke masjid ini pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah ba'da sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian kita dilanjut kembali masih di surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 92 ya. Surat Al-Baqarah ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhadtumul ijla min ba'di ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, malam ini alhamdulillah
kita bisa bertadarus 4 ayat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar, sudah mempelajari tentang kisah daripada Bani Israel, di mana Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga merupakan umat yang didakwahi oleh Nabi, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk semua manusia, jadi untuk semesta alam. Maka orang-orang di antara Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, maka mereka pun didakwahi oleh Nabi untuk mereka masuk Islam. Maka sayangnya ketika mereka didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka menerima kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga menerima apa yang dibawanya berupa Al-Quran, maka mereka dengan banyak alasan, padahal mereka mengetahui persis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan Nabi dan Rasul yang dulu mereka selalu berdoa kepada Allah untuk diutusnya seorang Nabi dan Rasul. Tapi sayang ketika Nabi dan Rasul yang mereka minta, yang mereka berdoa kepada Allah untuk diutus, setelah datang kepada mereka, mereka kemudian menolak. Kenapa? Karena mereka menyayangkan bahwa yang diutus sebagai Nabi dan Rasul itu bukan dari keturunan Bani Israel. Nah, itulah salah satu yang merupakan alasan mereka tidak mau menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan masih berkaitan dengan Bani Israel. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Musa." Kalau ada mim ketemu mim, maka dibacanya harus dengung. Namanya itu idgham mimi. Mutamasilen tapi yang mimi. Idgham mim ketemu mim. Maka suaranya harus ditahan. Walaqad ja'akum. Nah, itu dia. Jadi harus ditahan. Minimal kalau mau kita lagi cepat bacanya 3 ketukan. 3 harokat atau 3 ketukan. Jadi jangan langsung loncat. Walaqad ja'akum Musa. Nah, itu langsung loncat. Tapi ditahan di amnya. Walaqad ja'akum Musa. Nah, itu dia. Itu adalah idgham mimi. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat lagi tajwidnya, murojaah lagi yang pernah dipelajari dulu. Jadi kata Allah, telah datang kepada kalian Nabi Musa alaihi salam. Kaliannya ke siapa nih? Bani Israel. Telah datang kepada Bani Israel, kepada kalian, yakni Nabi Musa alaihi salam, bil bayinat, dengan ya bukti-bukti kebenaran berupa mukjizat yang menguatkan kenabian dan kerasulan Musa alaihi salam. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Dijelaskan oleh Allah, summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tapi sayang, kemudian mereka mengambil patung anak sapi yang mereka buat bersama Samiri. Mereka sembah ya, setelah itu sehingga mereka termasuk wa antum, kalian kata Allah itu orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya peringatan yang sangat keras kepada Bani Israel
di mana Bani Israel itu telah diutus kepada mereka itu Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya sebagai mukjizat, sebagai bukti-bukti kebenaran. Bahkan mukjizat-mukjizat lainnya pun banyak, seperti tongkat bisa mengalahkan kan sihir-sihir Fir'aun, tongkatnya menjadi ular. Kemudian bisa membelah laut, bisa memukul, tongkatnya itu memukul batu, kemudian keluar 12 mata air, dan masih banyak lagi. Dan itu semua Bapak Ibu disaksikan oleh Bani Israel. Nah pertanyaannya, apakah harusnya gitu kan, apakah manusia itu kalau sudah melihat kebenaran-kebenaran itu dia itu tidak mau beriman? Apakah itu sesuatu yang apa namanya, yang biasa atau gimana? Jadi gini, jadi ketika Nabi dan Rasul datang kepada mereka, Nabi Musa alaihissalam itu dengan membawa kebenaran berupa Taurat, dengan memperlihatkan berbagai mukjizat kepada Bani Israel, tapi ternyata mereka walaupun melihat kebenaran-kebenaran itu, mukjizat-mukjizat itu, kemudian mereka tetap menyembah patung anak sapi. Maksudnya kalau udah begini bagaimana Pak? Mereka itu zolimnya sudah keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Karena mereka itu menyekutukan Allah bukan karena tidak tahu, tapi memang karena kebiasaan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peringatannya tentu bukan hanya kepada Bani Israel Bapak Ibu, tapi peringatan ini juga itu berkaitan dengan umat Islam. Kalau kita umat Islam ini sudah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian juga beriman kepada Al-Quran, kita mempelajari Islam ini dari kecil sampai besar gitu kan. Tapi kemudian di sela-sela hidup kita ternyata kita masih menyekutukan Allah. Kita yakin betul dari pelajaran yang kita pelajari bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan kita. Tapi ternyata masih banyak orang dalam urusan mencari rezeki, dalam urusan dia keduniaan, itu ternyata bukan bersandar kepada Allah, tapi justru kepada makhluk. Mereka datang kepada tempat-tempat pemujaan, tempat-tempat yang dianggap keramat. Mereka datang ke situ. Ya, apa yang mereka lakukan? Melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, alasannya untuk apa? Ya ujung-ujungnya ya kesyirikan. Nah, maka di sini Bapak Ibu, umat Islam itu sama sebetulnya seperti Bani Israel dulu. Jadi sama, kalau Bani Israel datang kepada mereka itu Nabi Musa alaihissalam, kalau kepada kita yang datang siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membawa bukti-bukti kenabian berupa Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini ya sampai saat ini itu ada di sisi kita, mudah dicari, mudah didapat, mudah dibaca, mudah dipelajari. Tapi sayang kan, karena keimanan kita itu kadangkala banyaknya hanya omon-omon. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Nabi Muhammad, saya beriman kepada Al-Quran, bahkan dinyanyi-nyanyiin itu. Tapi dalam hidupnya kadangkala mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi, bahkan tidak pernah membaca Al-Quran. Lebih parah lagi, kalau diajak ngaji, ditanya, bukan ditanya, nanya, ngaji apaan? Ngaji Quran. Oh, ngaji Quran udah biasa. Jadi yang luar biasa itu ngaji apa sih?
Nah, kebanyakan di kita ini kalau ngaji Al-Quran itu kayaknya ngaji tingkat rendah gitu. Kayaknya nggak bergengsi katanya. Ya nggak level. Kalau Al-Quran itu kayaknya dianggap udah biasa. Tapi kalau mengkaji mungkin buku apa, cuman kan pakai bahasanya kitab. Oh, belajar kitab ini, kitab ini, kitab ini, baru tuh semangat. Kenapa? Karena seakan-akan keren gitu kan. Nah, itu juga bagus, tapi lebih bagus kita dahulukan mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini sumber hukum pertama bagi umat Islam. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Jadi syafi'an li ashabi. Jadi kata Nabi, bacalah Al-Quran, pelajari, pahami sampai betul-betul paham kita itu. Kemudian amalkan dalam hidup ini, niscaya Al-Quran itu bukan hanya menjadi ashab kita, teman-teman kita ini di dunia, tapi dia akan terus datang pada hari kiamat untuk memberikan apa? Syafaat. Bapak Ibu perlu dipahami, pertemanan kita, mohon maaf di sini, itu pertemanan ya di dunia. Nanti di akhirat itu bukan berarti kita ini tidak berteman lagi, bukan. Tapi di akhirat kita ini masing-masing sibuk, boro-boro nemenin orang gitu. Dia sendiri saja dagdig dugder gitu kan, ketika ditanya, waduh bisa lulus apa enggak. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzi sya'nu yubni. Jadi pada hari kiamat itu, bapak ke anak, anak ke bapak, suami ke istri, istri ke suami, itu masing-masing sibuk. Mereka yauma yafirul mar'u min akhi. Akhi itu teman-teman kita, saudara-saudara kita ini semuanya pada lari. Maksudnya apa? Boro-boro mau bantuin satu orang, dua orang temannya atau bukan. Semuanya akan sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, tapi Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat bagi kita. Siapa bagi kita ini? Pembaca Al-Quran. Makanya kita ini Pak, kalau mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai teman hidup, bahkan sebagai imam. Jadi kita ini kalau hidupnya berimam kepada Al-Quran, kita kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lan tadilu abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Masalahnya kalau kita baca Al-Quran, ada yang tidak senang Pak. Siapa? Iblis laknatullah. Jadi Al-Quran ini oleh iblis ini supaya dijauhkan dari muslim-muslimah. Coba aja Bapak Ibu, kalau Bapak baca WA, baca TikTok baca Pak, lihat ya, baca apalagi lah, artikel-artikel dan lain sebagainya. Itu kalau di handphone itu berjam-jam kuat itu Pak. Nonton TikTok, YouTube itu kuat itu. Tapi kalau matanya pas difokuskan ke Al-Quran, pengennya tidur. Nah, makanya Bapak Ibu kalau nggak bisa tidur malam baca Quran katanya. Langsung pengen tidur. Dan itu nyata yang kita rasakan. Kalau baca Quran itu, jangankan satu juz Pak. Misalkan kita satu juz itu, kalau mulai dari juz awal itu 141 ayat. Itu kalau kita sehari bisa baca segitu, itu luar biasa itu. Tapi kemudian dikasih kerendahan lagi. Berapa? Ya minimal 3 lembar. Ternyata 3 lembar juga nggak mampu. Ujung-ujungnya minimal 1 lembar saja sehari. Masalahnya ternyata 1 lembar pun kadangkala kita tidak ada waktu di tengah-tengah kesibukan hiruk pikuknya dunia ini.
Padahal kita kadang memerlukan teman sejati pada hari kiamat yang bisa memberikan syafaat. Nah, ternyata syafaat itu ada pada Al-Quran, tapi ternyata berteman dengan Al-Quran itu banyak musuhnya. Musuhnya yang terbesar adalah apa, Pak? Malas. Alhamdulillah. Ini kita rasain aja nih kalau ngaji begini. Pasti pengennya tidur, Pak. Nanti kalau selesai ngaji seger tuh. Itu biasa itu. Nah, makanya lelahnya kita menuntut ilmu ini, Bapak Ibu, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kata Nabi, siapa yang berlelah-lelah menempuh proses jalan untuk menuju atau jalan untuk menuntut ilmu, itu lelah, Pak, ya. Itu Allah akan berikan kemudahan. Datang menuntut ilmu itu lelah, capek, sulit. Bayarannya apa? Allah akan mudahkan. Dengan lelah-lelahnya itu menuntut ilmu, dia akan dimudahkan untuk mendapat jalan ke surga. Nah, biasanya begitu, Pak. Lelah-lelah dulu baru senang. Ini Bapak prinsip hidup juga harus begitu, Pak. Jangan kita ini kalau ibadah nanti nunggu kalau udah tua baru ibadah. Muda saja udah susah ibadahnya, gimana kalau sudah tua? Udah banyak masalah, udah 3L, lemah letih lesu, ya. Mau ke masjid aja, kalau udah kakek-kakek apalagi ya, Pak, susah. Nah, makanya jangan kita menunggu, ya harus begitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah itu mengutus Nabi Musa ke Bani Israel dengan mukjizat-mukjizat yang bisa dilihat, bisa diperhatikan, bisa dipelajari, seperti Taurat kepada Bani Israel, maka kita pun sama. Diutus kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat terbesarnya, yaitu Al-Quran. Kita tinggal pelajari, kita tinggal pahami, kita ambil pahala sebanyak-banyaknya dengan kita membaca Al-Quran, dan kita pelajari sehingga kita mendapatkan ilmu, sehingga dengan mendapatkan ilmu Al-Quran ini kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Al-ilmu nurun. Bukan berarti ilmu itu nurun ke anak, enggak. Biarpun bapaknya kiai, nggak bisa diturunin itu ke anak tuh, nggak bisa, kecuali anak itu mau belajar. Makanya yang namanya menuntut ilmu itu nggak bisa diwakilkan, Pak. Makanya jangan sampai orang tua itu biasanya ringan nunjuk anak suruh ngaji. Nah, suruh ngaji. Nah, ngaji. Sono ke masjid. Sholat ke masjid. Lamun anaknya pinter nanya, itu nggak balik ke. Bapak gitu lo ke masjid. Siap ditita ke masjid, malik-malikun baik, nyalu takakolot. Waduh. Nah, padahal ya harusnya dari atas dulu. Bapaknya dulu soleh, nanti tularkan ke istrinya jadi soleha. Bapaknya soleh-soleha, ibunya, kemudian ditularkan ke bawah ke anak putra-putrinya. Makanya di Al-Quran itu ada nama-nama orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi dia menjadi nama di dalam salah satu Al-Quran, surat Al-Quran itu. Salah satu surat di dalam Al-Quran, siapa coba? Ya nanti nih, Quran surat yang ketiga ya, itu namanya Ali Imran. Ali itu bukan nama. Ali artinya keluarga. Imran artinya Imran. Imran itu bukan nabi, bukan rasul, Bapak Ibu. Tapi karena Imran ini keluarganya soleh-soleha, ya, beriman dan bertakwa, seanak incu, keturunan-keturunannya, ya, sekeluarga, maka mereka masuk Ali Imran, satu keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena proses keluarga itu
dari atas sampai bawah turun temurun menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran punya istri namanya Imran punya istri namanya Hana. Hana istrinya soleha karena Imrannya soleh. Kemudian ketika hamil Hana bernazar, ya Allah, jika lahir anakku ini maka akan kuberkhidmatkan di Baitul Maqdis. Ternyata pas lahir perempuan. Kata Hana, ya Allah gimana nih, yang lahir ternyata perempuan. Karena dulu mah belum ada USG ya Pak. Kalau sekarang kan kalau 4, 5, 6 sampai 7, 8 itu udah kelihatan tuh jenis kelaminnya di USG itu ya, kelihatan. Kalau zaman dulu belum ada USG. Bernazar, ternyata lahir perempuan yang dinamai Maryam. Maryam kemudian karena ibunya bernazar dikasihkan ke Baitul Maqdis, kemudian diasuh dengan takdir Allah oleh pamannya sendiri ya. Nah, siapa? Yakni Zakaria. Zakaria ketika melihat perkembangan Maryam, hatinya itu terenyuh, bahasanya terenyuh apa itu ya? Tertarik ya. Tertariknya itu apa? Masya Allah, ini bocah baik banget, soleha. Maka Zakaria berdoa di mihrab, ya Allah berikanlah aku putra yang soleh. Maka belum selesai berdoa, datang malaikat menyampaikan kabar bahwa dia akan memiliki putra yang kemudian dikasih nama Yahya. Nah, coba Pak, kalau kita ngelihat anak soleh-soleha seneng gak sih? Seneng banget. Tapi kalau dibalik, kalau lihat anak buadung naujubillah gitu kan, ayo coba kita ngomongnya Masya Allah apa Subhanallah kemarin. Kalau kita punya anak buadung, kita bilang Masya Allah apa Subhanallah? Hah? Yang mana nih? Ayo sekali lagi. Kalau punya anak kita buadung, bengal, ucapan kita orang tua Subhanallah apa Masya Allah? Masya, berarti bapak menginginkan anaknya terus badung. Jangan salah ngomongnya. Kalau anak kita badung, susah diajak baik bener gitu kan, biasa proses anak, maka kita ucapkan Subhanallah. Nah, udah tuh jangan badung, ikutin bapak udah ngasih contoh yang baik-baik, ikuti sama kamu ya. Nah, kita bilangnya apa? Subhanallah. Kalau ada orang menyekutukan Allah, maka kita ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau anak kita badung, kita bilang Masya Allah, masanya maknya ma'jmala, ma untuk takjub. Anak badung kita bilang Masya Allah, bagus nah, bagus, terus. Ma ajmala, bagus banget kamu tuh ya, cantik banget, ma ajmalalak ya. Kita kalau ada anak badung ya bilangnya Subhanallah, biar diputus tuh dari kebadungannya, segera dia kembali ke jalan yang benar ya. Kalau orang menyekutukan Allah, kita ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, jadi jangan salah ngomong. Oh, ternyata banyak yang badung Pak, disuruh sholat bilangnya emoh. Orengan bapak ibunya salah ngomong. Badung, Masya Allah nah, kamu tuh Masya Allah, berarti bagus nah, bagus. Makanya badungnya nggak berhenti ya. Nah, jangan salah Pak ya, Subhanallah dengan Masya Allah. Nah, di sini. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ya, setelah mereka Bani Israel itu mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa berupa mukjizat-mukjizat, mereka tetap menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak sapi. Maka kata Allah, wa antum zalimun, kalian betul-betul orang yang zalim. Kenapa betul-betul orang yang zalim di sini, Bapak Ibu? Karena mereka menyekutukan Allah setelah mereka mendapatkan ilmu pengetahuan.
Jadi menyekutukannya bukan nggak tahu, ya, tetapi karena kebiasaan menyekutukan Allah. Kita jangan sampai nih umat Islam sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, bahkan sudah haji lagi, tapi apa? Masih suka tuh tergiur. Kemana tuh orang? Ke Abah katanya. Abah mana sih? Kok Abah? Oh, mau ngapain? Biasa. Nah, ngaranna ge syariat. Nah, jadi kan kita kalau mau dagang mau apa juga harus ada syariatnya katanya. Syariat dagang apa sih, Pak? Nah, jujur, ya, banyak berdoa sama Allah, mukanya manis, jangan asem. Itu syariat dagang. Di kita mah kalau syariat dagang bukan itu, tapi kemana? Nyari guru. Makanya kalau ada tukang dagang yang satu rame, yang satunya sepi. Bukannya diintrospeksi diri, kenapa saya sepi ya? Padahal dagangnya sama. Mungkin muka saya nggak enak kalau dilihat. Harusnya begitu. Tapi kita beda. Wih, di mana tak guruna? Dicari gurunya tuh ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita masih begitu, padahal kita meyakini Allah Maha Pemberi rezeki, maka kita telah zolim yang sangat besar. Nauzubillah. Jangan sampai nih ayat ini ke kita ya. Ayat 93. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah kata Allah Muhammad, sampaikan di kisah ini kepada ya umat, bahwasanya Allah itu telah mengambil janji kepada Bani Israel ya. Kemudian Allah mengangkat gunung Tur Sina, gunung Tur, ya, itu kemana? Ke atas kepala mereka. Ini metafora apa bahasanya? Pribahasa ya Pak. Jadi gini pelajarannya Pak. Allah mengambil janji mereka itu, kemudian seakan-akan diangkatlah gunung Tur di atas mereka itu. Kalau mereka tidak mau patuh dengan perjanjian tersebut, ditimpakan. Artinya apa? Allah ini sudah betul-betul peringatannya sangat keras. Kenapa? Karena sudah main fisik bahasanya. Ada orang itu kalau diomongin langsung paham. Ada orang itu udah diomong-omongin 2, 3, 4, 5, 7 sampai berkali-kali nggak paham juga. Kalau bahasa kasarnya apa sih Pak itu? Bahasa orang sini mengedablak kata budak jadinya. Kayak saya penjelam aja. Nah, maka biasanya kalau sudah diomongin nggak masuk, ya, dibaikin nggak masuk, kadang pakai fisik, digaplok. Nabi ngajarin anak kita kalau sudah 7 tahun, ajarin, perintahkan dengan sholat. Perintahkan supaya belajar sholat. 10 tahun susah juga tuh disuruh sholatnya, maka dipukul. Ada dua memang pemahamannya. Pukulan pertama memang pukul secara fisik, tapi bukan menyakiti. Bukan di muka keplak gitu kan, bukan. Gaplok, pokoknya bukan daerah-daerah yang misalkan menyakitkan ya. Atau yang disebut dengan dipukul, doroba di situ apa? Yakni dipukul hatinya dengan bahasa-bahasa yang keras, nasihatnya yang keras. Tapi istilah ini kalau orang sudah main fisik tuh dalam rangka mendidik, berarti sudah keras bener ya anak. Orang ini sudah benar-benar sudah tidak nyambung pakai lisan, maka pakai fisik. Nah, Allah itu mengajarkan atau menggambarkan seperti itu. Begitu kerasnya Allah mengambil janji Bani Israel supaya mereka taat, sampai-sampai Allah itu bahasanya mengancam dengan fisik, diangkat gunung Tur, kalau tidak mau taat, timpakan, mati semua. Itu adalah ancaman keras. Nah, kita ini masuk nggak nih? Orang yang kalau diingatkan sama Al-Quran langsung terenyuh, ataukah orang yang disampaikan peringatan dari Al-Quran dianggap sepele?
Bahkan kalau diingatkan, kamu kalau nggak gini masuk neraka kamu. Ada yang takut, ada yang malah nantangin. Lah masuk neraka. Banyakan ini nggak apa-apa. Bisa reunian kita di sana. Enak bener. Bahkan kemarin konten kreator rame kan ya Pak ya? Oh, satu hari masuk neraka. Oh, neraka tuh begini katanya. Oh, luar biasa itu neraka buat konten ya. Aduh, padahal dia boro-boro masuk neraka, Pak. Curugnya itu disulut sama api lilin aja belum pernah. Itu dia so-soan bikin konten masuk neraka. Nah, ini orang yang sudah betul-betul ya keterlaluan. Dia tidak memahami begitu dahsyatnya neraka. Bahkan kata Nabi, andaikan neraka itu bocor satu lubang jarum saja tuh, itu metafora lagi ya, bocor selubang jarum nih ke dunia ini, maka cukup apinya itu menghancurkan, menghanguskan dunia dan isinya. Selubang jarum. Kita pernah Pak datang ke Krakatau Steel? Nggak pernah saya, cuman lihat aja tuh di TV ya. Jadi itu logam segitu beratnya masuk bubur langsung, kayak tinggal dikasih kacang aja tuh bubur merah begitu ya. Itu logam itu bisa, ternyata itu belum ratusan ribu derajat Celcius ya. Makanya kalau masuk neraka nggak ada yang kuat. Bahkan saking panasnya di neraka itu ya paling cepat 1000 tahun. Jadi masuk neraka itu sehari 1000 tahun paling cepat. Ya paling beratnya apa? Khamsina alpasana, 50.000 tahun rasanya itu. Makanya jangan pernah kita coba-coba, apalagi kita berharap cita-cita pengen masuk neraka. Nah, nauzubillah ya. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Kata Allah ketika diambil janjinya Bani Israel sambil diangkat tuh gunung tur di atas mereka, ambil kata Allah apa yang kami berikan kepada kalian berupa Taurat ya, dengan kuat dan perhatikan dan dengarkan dengan baik. Nah, jadi kita kalau dikasih Al-Quran itu sama seperti itu Pak. Khudhu ma ataina. Ambil Al-Quran, pegang erat-erat, pelajari, pahami dengan baik, ya. Dengarkan apa yang disampaikan di dalamnya. Maka kemudian qalu sami'na wa asaina wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel ketika mereka sudah diambil janjinya tersebut supaya berpegang teguh hidupnya kepada Taurat, mereka mengatakan kami mendengar ya Allah, tapi hati kami ini tidak taat, tidak beriman, ya, malas mengikuti Taurat. Kenapa? Wa usyribu fi qulubihim, karena hati mereka sudah diresapi kecintaan berbuat musyrik, menyembah patung anak sapi. Kenapa bisa begitu? Karena mereka terbiasa dengan kekufuran. Bapak Ibu, kita ini sama Pak. Al-Qur'annya sudah datang ke kita, mushafnya sudah ada, bisa dibaca, bisa dipahami. Gak usah ditambahi, tidak usah dikurangi, karena sudah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Jadi Al-Quran ini sudah lengkap. Ajaran Islam itu sudah sempurna. Kita tinggal pelajari, pahami, amalkan saja. Nggak usah kita nambahin, ngurangin. Nggak usah. Kita pelajari saja apa yang didapat dari Allah, dari Rasul. Kita pelajari Al-Quran dengan baik. Ya. Tetapi ada orang ketika hatinya itu sudah terbiasa menyekutukan Allah tadi tuh, yang saya jelaskan, walaupun dia itu sudah sholat, puasa, zakat, bahkan sudah haji, tapi kalau kebiasaannya musyrik, datang ke dukun, masih percaya sama ramalan, masih percaya dengan omongan-omongan begini itu ini itu, padahal itu berlawanan dengan ajaran Islam itu sendiri, tapi dia lakukan, ini masuknya apa? Mereka tahu tentang ayat-ayat Allah, tapi hati mereka tertutup dengan kemusyrikan, sehingga mereka akan terus
berjalan di atas kekafiran. Nah, ini yang paling dikhawatirkan Bapak Ibu. Kadang kita berpikir kita ini sudah baik imannya, ibadahnya sudah baik, ternyata syiriknya lebih banyak. Nauzubillah. Ingat Pak, dalam hadis qudsi disebutkan, anak Adam kalau datang kepadaku, kata Allah, dengan segunung-gunung dosa, maka aku berikan ampunan segunung-gunung ampunan itu. Berarti apa? Semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hambaku itu berbuat syirik. Kalau sudah berbuat syirik datang kepada Allah, nah ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau kita berbuat syiriknya sampai mati. Maka disinilah kita sebelum mati Bapak Ibu, di sisa-sisa umur kita ini kita koreksi. Apakah iman kita ini sudah bersih dari kesyirikan atau belum? Kalau kita ini beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, masih ada kesyirikan juga dalam diri kita, segera buang. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Pak, capek, saya miskin, jualan gak pernah laku, usaha gak naik-naik jabatannya, begitu aja. Jadi tentara kopral macet katanya, gak naik-naik tuh. Akhirnya apa? Ya nyari-nyari ya supaya lancar dagangnya, supaya naik jabatannya. Nyarinya kemana? Ke orang pinter katanya. Jangan sampai Bapak Ibu. Kenapa? Hidup kita ini nggak lama. Andaikan kita hidup kaya raya, nggak sampai 100 tahun ataupun 200 tahun. Tapi ketika kita mati dalam keadaan syirik, terserap kemusyrikan di dalam hati kita, sebagaimana Bani Israel disebutkan oleh Allah, usribu fi qulubihim al-ijla, ya. Dia diserapkan di dalam hati mereka kesyirikan untuk menyembah anak sapi, padahal di sisi mereka ada Nabi Musa alaihi salam. Maka orang ini sangat-sangat disayangkan karena dia akan mati dalam keadaan musyrik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan tersebut, ya. Oleh karena itu kita mempelajari ayat ini supaya kita evaluasi diri. Jangan sampai nih umat Islam masih tercampur imannya dengan kesyirikan. Kemudian kata Allah, qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Kalau memang itu kata Allah, berarti imanmu itu iman yang sangat buruk. Bi'sama itu paling buruk iman kamu itu. Kenapa? Kok orang beriman tapi mengajak kepada kemusyrikan? Orang yang mengaku beriman tapi kok dia masih percaya kepada tahayul, khurafat. Apa sifat tahayul itu? Kemarin apa? Khayala, yukhayyilu. Artinya banyak menghayal. Menghayal gitu. Wah, udah. Pas bangun, masuk ke majelis, jadi ustadz. Waduh, ujung-ujungnya ya nanti urusannya lama-lama dia ngaku jadi orang hebat, bahkan menjadi syarat masuk surga. Orang kalau mau masuk surga harus ikut sama saya gitu kan. Waduh, itu banyak menghayal. Lebih parahnya lagi pengikutnya mau aja itu dibodohi gitu kan. Yang kedua ada, selain tahayul ada khurafat, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran maupun hadis Nabi. Jadi kalau orang sudah mengikuti pemikiran-pemikiran itu, maka dia akan terjerumus mudah melakukan kekafiran. Insya Allah nanti pembahasan ini ada Pak. Nanti kalau sudah masuk ke surat yang kelima, surat Al-Maidah. Wah, itu banyak sekali. Makanya Bapak Ibu pertahankan istiqomahnya ngaji. Kita kan sepekan sekali nih ya. Tapi walaupun sepekan sekali, wah gerimis sedikit jatuh bangun gitu ya. Tapi insya Allah ya, kita ya rumahnya belum ada sampai 5 kilo ya. Di sini paling 5 kilo belum ada ya. Paling lah 1 kilo lebih lah, lebihnya nggak tahu. Nah,
Jadi kata Allah, kalau ada orang mengaku beriman tapi dia masih melakukan kemusyrikan, amat buruk tuh imannya kata Allah. In kuntum mukminin, jika mereka mengaku beriman. Artinya kalau kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, terus beriman kepada rukun iman, tapi masih menyekutukan Allah, masih berbuat musyrik, masih berbuat syirik, masih melakukan kekufuran, maka sangat buruk keimanan. Kemarin kita sudah jelaskan ya tentang bahwasanya di dalam diri kita ini keimanan itu ada berapa cabang, Pak? 70 lebih. Jadi cabang iman itu 70 lebih. Lebihnya itu ada yang 77 atau 70. Pokoknya 70 lebih. Yang paling tinggi keimanan itu buktinya apa? Mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Merealisasikan kalimat la ilaha illallah dalam hidupnya. Itu iman yang paling tinggi, Pak. Yang paling rendah, orang berimannya yang paling rendah, cabang yang paling rendah apa? Membuang duri di jalan. Bapak kalau baca hadis itu, penjelasan tentang iman tersebut, cabang-cabang iman, sohabul iman, itu prakteknya bagaimana? Dalam hidup kita tidak menyekutukan Allah, berarti sudah tinggi iman kita. Pokoknya diiming-imingi, wah kamu kalau datang ke tempat ini, kamu nanti usahanya lancar, ininya wah. Enggak. Maha pemberi rezeki hanya Allah. Saya sudah beribadah lelah-lelah ini itu, saya serahkan semuanya kepada Allah yang maha kaya, maha pemberi rezeki dan sebagainya. Kalau kita sudah menolak, sudah membersihkan semua itu, maka cabang iman kita sudah mencapai tingkat yang paling tinggi. Yang rendahnya membuang duri di jalan. Kita jalan nih, ada duri ngacung ya kan di jalan. Kita ngeliat tuh, buang jangan, buang jangan, buang jangan. Kalau orang dia ingat sama iman itu paling rendah membuang duri di jalan, berhenti dia. Ambil duri tersebut, buang ke tempat yang tidak berbahaya. Nah, maka iman kita yang paling rendah sudah kita laksanakan, berarti masih ada sisa-sisa keimanan dalam diri kita. Tapi kalau pas lihat duri, wah biarin aja lah, paling juga keinjak. Nah, sosokan lagi bijaksana, kalau keinjak sama motor si elai dapat rezeki itu misalkan. Nah, kita tinggalkan, bukan masalah sepele itu, Pak. Karena kita sudah tahu iman yang paling rendah adanya iman itu ketika kita melihat duri di jalan dibuang, itu masih ada keimanan tapi rendah. Kalau sudah tidak mau membuang duri saja di jalan, berarti imannya sudah coplok. Walaupun mengaku beriman, tetap dia belum disebut orang yang beriman dengan baik. Jadi imannya itu buruk. Nah, makanya kita kalau mengaku orang beriman, maka dalam hidupnya, kehidupan kita, amal perbuatan kita itu baik. Jadi yang tadinya kasar jadi lembut. Yang tadinya lembut jadi lembut, bukan tambah lembut. Bukan jadi lembut. Kalau lembut benar, Pak. Nah, itu dia. Jadi kata Allah, "Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin." Amat buruk keimananmu yang memerintahkan kamu berbuat kesyirikan padahal engkau orang-orang yang beriman. Nah, kita jangan sampai begitu, Pak. Intinya bersihkan iman kita itu dari bentuk-bentuk kesyirikan apapun. Kalau kita mampu merealisasikan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kita, menjauhkan kita dari kesyirikan, berarti kita sudah mendapatkan cabang iman yang paling tinggi. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Habis waktunya. Waduh. Kita kalau mau diteruskan berarti ini dijedah dulu kali Pak ya. Jedahnya insya Allah pekan depan. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, nggak apa-apa.
Kita nanti akan teruskan kajian kita ini di season selanjutnya, yakni kita mulai lagi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 94. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita bisa fokuskan bahwa dua ayat yang kita pelajari, bahwasanya Allah telah menurunkan Rasul kepada kita, yakni Nabi Muhammad dengan mukjizat Al-Quran. Maka hendaknya kita berpegang teguh kepada Al-Quran, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita jauh, karena dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, kata Nabi, kita akan dijamin tidak akan sesat selama-lamanya, dan Al-Quran pun akan menjadi syafaat dalam hidup kita di hari kiamat kelak, insyaallah ya. Dan yang keduanya, jangan sampai iman kita ini tercampuri oleh syirik, karena kalau kita orang mengaku beriman tapi berbuat syirik, amat buruk kata Allah keimanan yang ada di dalam diri kalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, dijauhkan dari sifat-sifat yang bisa membuat kita cenderung kepada kesyirikan, dan mudah-mudahan semakin bertambah umur kita, semakin kuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu, kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam